bagus ada gerakannya. Ini berdua malu-malu jaim. Kan Ini dulu. jomblo. Gak, ngantuk. Iya, Kan biar nggak Kan gini, ngantuk. selamat. Biar nggak ngantuk. Pak, kita tuh hari ini korban Pak, jomblo. Iya, Masa iya. kita, waduh kita jaim Jangan Pak. ngomong masalah korban jomblo. Jomblo ada 3. Oh gitu Itu ya? gimana Maaf, sih? maaf, maaf. Nggak Maaf, ngajak maaf. gurunya. Sorry, maaf. Iya. Kalau Iya. dia berdua, Heeh. jodoh, Jomblo sejati. jomblo sejati. Oh iya. Kalau saya, Mantan jomblo. salah. maaf. Iya, udah makasih banyak Ustadz Syam, Ustadz Kafi boleh duduk tepuk tangan dong Bu, Pak Ustadz Syam, Ustadz Kafi. Ustadz Maulana sini aja dulu nih. Kita lanjutin lagi mengenai tema kita hari ini ya. Ya. Jodohnya masih on the way. Yang baru bergabung Oh siapa iya dong? nih buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung ya. Buat Indonesia Tengah, Indonesia Timur nih hari ini. Kita ngebahas tentang tema jodohku masih OTW. Ya Bu ya? 2, 3. Jodohku masih OTW. Dengan Yuda Ramadan yang menemani kita di studio nih Masya Yuda Allah. Tepuk tangan dong buat Ramadan. Yuda. Ini luar biasa Ustadz ngomongin masalah jodoh nih ya. Iya. Ada anak muda yang cepet banget nih menentukan pilihannya. Langsung ke hubungan yang lebih serius sampai ke pelaminan. Nah ini Masya Allah. Ini dia nih yang bagus ya. Berarti cepet-cepet nikah. Tapi lebih banyak lagi yang ngejomblo yang kelamaan milih-milih nih Ustadz. Karena ini kurang ini, yang ini kurang itu. Ada aja kurangnya. Nah mungkin adakah contoh dari Rasulullah yang bisa kita jadikan panutan untuk mencari kriteria pasangan Ustadz? Mohon izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya siapkan buku catatannya. Ada 3 tahap dalam pemilihan jodoh. Tahap yang pertama ada yaitu ada kriteria. Ada namanya kriteria. 4 perkara kriteria untuk pilihan untuk menentukan apakah. Karena harta, karena nasab atau keturunan, karena kecantikan atau fisiknya, dan karena agamanya. Maka semuanya itu harusnya mendahulukan apa Bu? Agamanya. Karena agama itu menandakan nilainya. Saya ulangi. Agama itu menandakan nilainya. Maka yang lainnya hartanya 0, cantiknya 0, fisiknya 0. Kalau cuma mendahulukan fisik dapat 0. Kalau cuma hartanya 0. Kosong kau dapat. Tapi kalau agama itu yang paling utama. Setelah utama punya fisik tambah 01. Berarti berapa nilainya? 10. Kalau hartanya ada tambah lagi 10. 100. Kalau cantik tambah lagi 01. 1000. Berarti berapa yang didapat? 1000. Setelah 4 kriteria ini kita udah ulukan agama, yang lainnya bonus. Maka karena agamanya kita lihat ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian lihat, memang dia agamanya bagus, taat. Tapi pertanyaannya, sekupu enggak? Sekupu enggak? Takutnya nanti bahaya. Kalau kamu cuma punya motor, carilah wanita yang punya sepeda. Jadi ketika dibonceng motor dia senang. Karena dia baru naik motor. Ketika engkau punya motor terus yang kau cari adalah wanita bermobil. Pas dia naik motor marah-marah dia. Kenapa? Karena tiap hari naik mobil. Hello? Jangan selera tinggi ekonomi lemah. Apalagi menyenangkan. Carilah wanita yang menyenangkan jikalau engkau pandang. Bukan sesuatu, bukan persoalan cantik deh. Bukan persoalan cantik. Menyenangkannya itu. Makanya almarhumah kalau saya lihat menyenangkan hatiku. Apalagi yang bisa menghasilkan keturunan. Karena kebaikan harus diturunkan. Betul apa benar? Makanya saya besarkan dulu anak-anakku. Saya tunda dulu pernikahanku untuk membesarkan anak-anakku. Kalau saya menikah, saya bahagia, anak belum tentu. Tapi kalau anak saya besarkan, anak saya bahagia, saya ikut bahagia. Mudah-mudahan anak saya 4 ini yang mencarikan saya jodoh. Lumayan masing-masing 1. Jadi setelah itu, apa tadi? Ya, saya cuma bilang kelamaan, keburu Ustadz jadi aki-aki. Gak apa-apa. Kalau laki-laki tidak ada batasnya. Tidak ada kadaluarsa.
Makin tua makin jeleng. Coba tanya, betul? Betul. Betul? Betul. Apalagi? Jadikan istri yang baik. Caranya apa? Lihat apakah dia sanggup taat atau tidak. Apalagi menjaga kehormatan. Apalagi dia bagus. Apalagi akhlaknya. Ini yang paling kita jaga. Oke, jadi 3 kriteria ini. Nah. Yang tadi 4 ada pilihan. Betul. Kemudian yang kedua menjadi sosok yang agamanya bagus. Bagus. Kemudian setelah itu Enak pantaskah dia dipandang. jadi istri yang baik. Iya. Karena satu kunci. Apa tuh? Mau bahagia? Mau. Saya 10 tahun 5 bulan bersama istri saya tidak pernah marah sama istri saya. Oh. Tidak pernah kita bertengkar. Karena saya di Jakarta, istri saya di Makassar. Oh itu. Jauh. Ngomelnya juga jauh. Iya. Itu karena rahasianya satu. Apa tuh? Suami coba dicatat ya Ah, di rumah. catat. Kalau mau menjadilah suami yang sabar terhadap istri. Ah, Masya Allah. Sementara istri menjadilah taat kepada suami. Ih, tepuk tangan dong Bu. Masya Allah luar biasa. Ustadz jazakallah khair. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Bu kita kasih kesempatan dari tadi bintang tamu colek-colek mulu. Bang mau nanya Bang? Iya ntar ada waktunya. Yuda sekarang kalau mau nanya boleh. Ayo. Ini Yudo mau nanya sama Pak Ustadz Iya semuanya. boleh. Tadi kan Pak Ustadz bilang semuanya diciptakan berpasangan. Berpasangan. Udah gitu juga jodoh, rezeki sama maut di tangan Allah. Heeh. Tapi kenapa ada orang yang udah cukup berumur tapi belum ketemu jodohnya gitu? Oh. Itu dia harus nunggu sampai berapa lama sampai jodohnya datang gitu? Iya. Biasanya kalau belum ketemu suka adanya di atas kulkas. Coba suruh tanya, ada nggak di atas kulkas? Mungkin lagi nangkring ya jodohnya ya? Itu kunci. Itu kunci. Bukan Iya, iya. jodoh. Oh iya benar. Ustadz Ahmad kan tolong dijawab silakan. Bicara masalah jodoh, ketika seseorang itu sudah menemukan jodoh atau belum menemukan jodoh, maka dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia itu pada saat bertemu dengan jodohnya sudah betul-betul jodoh ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya atau bukan? Dengan cara beristikharah, dengan cara meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia belum menemukan jodohnya, maka dia harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ana inda husnudzannu abdi bi. In dzanna khairan fa khairan, in dzanna syarran fa syarran." Sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku, kata Allah. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka aku berikan yang baik baginya. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepada aku, maka aku berikan yang buruk baginya. Maka ketika jodoh kita belum datang, maka kita perbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita. Insya Allah Allah akan dekatkan jodoh kepada kita. Harus Ya. husnuzon sama Pada diri Allah. sendiri. Ya Positive Allah. thinking. Positive thinking. Gue ganteng banget nih, pasti gampang nyari istri. Gitu. Gitu. Besok dapat insya Kan Allah. tidak ada ciptaan Allah bagus semua. Ah. Tidak boleh berprasangka sama Allah. Dan bisa jadi Apa tuh? Kenapa Ustadz? terhalang karena jodoh, karena faktor gaib. Apa tuh? Mungkin ada jin yang menyukainya. Oh iya, astagfirullahaladzim. Tuh Benar. jelas ya, tuh Yuda, Saya nggak jelas. dihalangi. Makanya banyak-banyak ngaji juga ya. Masya Allah, luar biasa. Makasih banyak Yuda. Iya, Apalagi? siap. Makanya udah deg-degan banget kayaknya bisa ngomongin masalah Itu faktor tadi gaib. ngomongin jin, takutnya jodoh saya jin. Jangan, nauzubillah astagfirullahaladzim. Jinnya ada di atas kulkas juga nanti. Jangan, bukan kalau itu mah kunci. Oh, bukan Iya, kunci iya, ya? Iya, makasih banyak Yuda, pertanyaannya bagus banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Lillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya. Sekarang pertanyaannya, wajar nggak sih kalau kita itu putus asa jika jodoh kita itu tidak kunjung datang juga? Boleh nggak Bu putus asa Bu kira-kira Bu? Nggak boleh ya Bu ya? Nih kita minta penjelasan lebih lengkapnya dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin waktunya Yang silakan. teman-temannya sudah nikah dan punya anak. Oh iya, teman-teman udah Kasian ya. nikah. Berarti ini putus asa Ustaz ya? Jangan. Jangan. Silakan Ustadz Syam. Baik. Gimana tipsnya nggak putus asa maksudnya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang putus asa, hopeless atau merasa selalu pesimis atau merasa tidak bertuhan. Maka dari itu sesungguhnya yang namanya sifat atau sikap berputus asa ini haram hukumnya dalam Al-Qur'an. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang pertama dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala jelaskan sesungguhnya orang yang berputus asa daripada rahmat Allah itu tidak lain dan tidak bukan kecuali orang-orang yang kafir.
Berarti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan adanya kuasa Allah, haram hukumnya untuk berputus asa. Bagaimana kalau masalah jodoh? Sedih. Bicara tentang hati. Pakai efek-efek sedih Ustaz. Ya kalau gitu ini ya. lagi mules beda lagi. Berbicara tentang jodoh lalu dia berputus asa, maka itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kisah yang sangat luar biasa. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ingatlah ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah ingin punya keturunan. Padahal Nabi Zakaria sudah berumur sedangkan istrinya sudah divonis mandul. Akan tetapi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi saya tidak pernah kecewa kepadamu ya Allah. Inilah sifat seorang beriman yang sejati. Tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Jamaah. Kenapa kita bertuhan? Kenapa kita butuh Allah? Karena kita butuh harapan. A hopeless person see change in every difficult. Orang-orang yang penuh dengan harapan, dia akan selalu melihat kesempatan dalam keputusasaan. Tapi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang selalu merasa putus asa, akan selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Itu bedanya. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang punya optimisme dalam dirinya akan selalu melihat kesempatan dalam kesulitan. Tapi kalau orang punya pesimisme dalam hatinya, dia akan melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Itu bedanya. Jamaah. Maka jika ditanya, wajar nggak sih kalau merasa putus asa? Itu sungguh manusiawi. Tapi tidak manusiawi, tidak wajar lagi jikalau dia mengaku bertuhan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan banyak kali di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ayat yang sangat populer. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia tidak diuji kecuali dia sanggup untuk menyelesaikannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ketika kita diuji, termasuk ujian jodoh, termasuk ujian rezeki, termasuk ujian anak, termasuk ujian banyak sekali ujian dalam dunia ini. Allah katakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tergantung amalan seseorang. Orang yang dekat dengan Allah ini. Para jomblo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya jomblo itu bukan karena tidak laku. Tapi karena jomblo. Ulang dulu. Aku tertarik. Iya, kenapa? Jomblo itu bukan karena tidak laku. Kenapa? Tapi karena Allah sedang siapkan yang terbaik untuk. Masya Allah. Luar biasa. Tapi harus diraih. Harus diraih. Tapi ini mungkin klarifikasi ya buat jamaah semua yang di rumah juga. Ustadz Syam ini sebenarnya banyak yang mau. Saya pernah dikasih unjuk di DM-nya. Ada. Masalahnya itu di sosmed. Oh di sosmed ya? Kita kan hidup di dunia nyata, bukan di gitu. dunia maya. Oh benar-benar. Iya. Dunia sosmed itu dia datang Ketemu? apa diterima? Insya Allah. Iya. Dilihat-lihat dulu. Makasih banyak jazakallah khairan. Siap, Makasih banyak sama-sama, Ustadz Syam. Mas Fadli. Atas penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yo buat semua jamaah yang ada di studio, jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi, kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Dan juga nanti akan ada segmen Al-Quran Menjawab bersama guru kita Ustadz Abdul Kafi dan juga Ustadz Syam. Nah ini makanya di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.